jam 2 dimulai Ya, jam 2 kan dimulainya, Mbak? ya betul Pak. Jam Ya, 2 sembari kita sesuai menunggu jadwal yang aja ya. lain. Kita foto-foto dulu biar halo-haloin. Wah, Pak Apri lah ganteng Pak Apri. Dari SMK Alhamdulillah ada yang ikut. Kami juga sudah minta ke Kabit SMK, ke Pak Sekretaris sudah kami sampaikan, ke Bu Kabit SMA juga sudah. Yang belum on cam Bu Yunita SMA 13, mohon kalau bisa on cam Bu. Bu Winda Yulistiana, Bu Lili Rahmawati. Bentar, saya ada teleponnya. Pak Herman. Pak Herman SMA 10. Halo. Oh, SMA 21. Waalaikumsalam Pak Herman. Siap. Iya, ini Pak Anang. Kami ini dapat laporan Pak Anang. Mm-mm. Katanya ada budak 21 Melo. Katanya lagi kondisi ke Kediknas kan. Oh, demo Pak Jadi, ya. iya. Mm-mm. Jadi nak Oke, sorry lanjut. Bu Yunita, Bu Lili belum on cam, Bu Masa DRA Masayu. Nah, oke kita ambil gambar aja sebentar. Eh, Gimana cara screenshot ya? MacBook ini ya? Nanti boleh kami bantu Iya, screenshot Pak atau kirim ke pakai laptop Bapak ya pantas Pak ya. saya. Boleh, Siap. boleh. Kita mulai berhitung untuk ngambil fotonya. Tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, makasih. Bapak Ibu yang lebih nyaman off cam silahkan dimatikan lagi kameranya. Kita tidak harus on cam semua. Eh, Ya, terima jadi kasih Pak. jadi nanti setelah sharing session akan ada tryout ya. Terus itu kapan pelaksanaannya? Perkiraan Mbak Maria? Kita ngobrol santai dulu. Oh iya, boleh Pak. Kalau pelaksanaan tryout itu di akhir sesi Pak, diperkirakan itu di tanggal antara tanggal 26 atau tanggal 29 Oktober ya Pak ya. Karena memang kan Coba. adik-adik akan melaksanakan TKA ya gitu ya. Jadi kemungkinan itu di antara 30 atau 31 Oktober Pak, seperti itu. 30 atau 31. TKA-nya bukannya November. Iya sih Pak, nanti karena kita akan buat laporan juga kan Pak dari hasil tryoutnya seperti itu. Jadi nanti adik-adik masih sempat melihat hasil tryout mereka dan kita nanti ada juga closing gitu. Jadi akhir dari sesi itu nanti yaitu tryoutnya, kemudian nanti ada closingnya dan di closing ceremony di itu nanti juga ada eh, penyampaian laporan-laporan dari hasil belajar adik-adiknya Pak seperti itu. Nah, Mbak, ini kan kalau misalnya sebaran yang tidak merata nih, ada sekolah beberapa kabupaten yang lebih dari satu apa dua sekolah gitu, untuk memenuhi 1.500 orangnya gimana?
kalau untuk memenuhi 1.500 sebenarnya kan kita nanti ada lesson learn kepada perusahaan ya Pak, bahwa memang kita ada dalam proses mengumpulkan data sekolahnya ada ketidaksamarataan ya gitu mungkin dari sekolah yang kita dapatkan. Jadi mungkin itu nanti pembelajaran untuk next programnya gitu. Jadi kalaupun nanti ada mungkin di kabupaten tertentu lebih banyak dan kabupaten yang lain tidak tersedia seperti itu ya Pak ya. Tidak masalah sih Pak eh, karena memang kan tidak bisa menjangkau semuanya gitu ya Pak ya gitu. Ya. Mbak, saya lihat ini ada lomba video Aku Siap Jadi Mahasiswa 2026. Lomba foto aku dan mentorku saat belajar. Itu lombanya memang barengan di sini apa beda program? Di sini juga Pak, di sini semua nanti programnya Pak. Jadi nanti eh, kan akan ada momen-momen adik-adik dengan para speakersnya ya Pak ya, dan juga nanti Ah, di grup juga ada koordinator, kakak koordinatornya seperti itu. Jadi nanti ketika modulnya sudah di-share, terus adik-adik mungkin akan berbagi cerita di media sosial mereka terkait dengan proses belajar mereka, dan nanti kan bagaimana relasi mereka dengan kakak mentor mereka mungkin bisa mereka ceritakan bagaimana dia belajar, bagaimana diarahkan oleh kakak mentor, bagaimana dia dengan speakersnya seperti itu. Jadi nanti hasil cerita ini nanti kita kalau adik-adiknya posting di media mereka dan kita nilai akan kita pilih dua terbaiknya seperti itu, dan kita apresiasi postingan mereka seperti itu. oke. Nanti mereka yang mengikuti kegiatan sharing session ini dapat sertifikat dari Telkom. Betul Pak, kita siapkan sertifikat untuk seluruh peserta dengan syarat kehadiran 80% gitu ya Pak. Nanti ditandatangani oleh Band 2 yaitu posisi General Manager wilayah telekomunikasi Sumatera Selatan seperti itu. Jadi dari intinya pimpinan PT Telkom lah ya sederhananya ya. Ya betul Pak. Iya, mudah-mudahan nambah-nambahin kalau ada yang mau portofolio SNBP juga gitu ya. Ya betul. Oke. Nanti kita juga akan ada best learner, Pak. Best learner ini mereka yang aktif saat sharing session seperti itu. Jadi nanti kita pilih best learner di setiap sesinya. Misalnya sesi 1 kan kita ada siapa best learnernya seperti itu. Jadi kita tetapkan satu masing-masing sesi seperti itu. Nanti anak-anak yang mau ikut harus melalui sekolahnya ya, Mbak ya. Mereka kalau daftar langsung nggak bisa ya. Iya, Pak, melalui sekolah supaya lebih mudah Oke. untuk dikoordinir ya, Pak ya. Ya, ya. Terus setelah sharing session ada program tryout segala macam itu selain dapat hasil tryout mereka ada lomba terus dapat semacam apa ya semacam bimbel gitu kali ya kursus gitu enggak? Kalau sesinya itu Pak lebih kepada penyampaian informasi setiap sesi ya Pak ya, kayak informasi beasiswa yang bisa didapatkan adik-adik S1, terus jurusan yang sesuai dengan mereka, terus nanti mungkin modul pembelajaran. Saat ini kita sedang berusaha bekerja sama dengan platform yang memberikan modul pembelajaran khususnya untuk persiapan UTBK Pak. Kemudian kita juga mau cari platform, sedang proses kerjasama untuk platform yang dapat memberikan laporan minat bakat mereka. Jadi mereka bisa memilih jurusan yang sesuai dengan passion mereka melalui assessment diri seperti itu sih Pak. Iya, Jadi ini ada 12 sharing session nih. Maksudnya sharing session ini tidak dibatasi di 1.500 ya. iya, Berarti seluruhnya bisa ya. Misalnya semua yang ikut di Zoom ini, nah ketika nanti ada yang menyusul pun pengen anak-anaknya sharing session, boleh kan? iya, kita sangat terbuka untuk itu Pak. Oke. Yang dibatasi hanya poin 3 yang tryout SNBT ini ya. Iya seribu lima betul Pak. ratus ya. Mm-mm. Oke, siap. Oke lah, rasanya cukup. Sebentar apa lagi ya. Ini di daerah lain jalan juga enggak? Di provinsi lain.
Kalau kita Pak, Ayo Beraksi ini 100 peserta yang diterima proposalnya Pak. Mereka ada aksi UMKM, aksi masyarakat, aksi kita salah satunya aksi edukasi, ada aksi sustainability. Jadi programnya itu bermacam-macam. Mereka seperti aksi masyarakat, ada yang membantu masyarakat seperti penyaluran tongkang seperti itu. Kalau misalnya untuk membantu masyarakat yang berada di pesisir seperti itu ya Pak ya. Kalau yang untuk edukasi ada 22 tim Pak, namun programnya berbeda-beda seperti itu. Oke. Nah, Mbak Maria, saya kan tidak membuka pendaftaran dari dinas dan saya tidak menunjuk sekolah-sekolah nih untuk 1.500 siswanya. Jadi nanti silahkan di Zoom dijelaskan aja lah ya. Apakah mau buka Google Form, mau menentukan kriteria yang boleh ikut tryout 1.500 itu apa saja syaratnya, apa intinya dinas ndak ikut-ikut menentukan kalau seandainya pendaftarnya sudah melebihi kuota. Tapi kalau pendaftarnya di bawah kuota baru saya carikan. Saya tinggal hubungi aja kepala sekolah di daerah yang butuh penguatan di apa namanya TKA. Insya Allah mereka bersedia. Apalagi ini gratis, tidak ada biaya dan dari Telkom. Telkom tuh punya divisi pendidikan apa namanya ya lupa saya. Eh, Kemarin tuh ada. Yayasan Pendidikan Telkom Pak. Enggak, yang di ini ya, yang di PT Telkomnya ada divisi khusus untuk pendidikan namanya apa ya? Ada program khusus pendidikan yang kemarin kami kan ngambil eh, tes CBT, tes tes apa namanya? Tes PPDB ya, SPMB kemarin kan pakai Telkom. Nah, itu kan dikelola oleh divisi khusus Telkom yang memang di bidang pendidikan. Metranet, Pak. Apa? Metranet. Metranet itu Metranet. aplikasinya. Ya, Aplikasi kalau PPDB. Ada lagi PPDB yang olah online sama pendidikannya. CAT. Pijar sekolah. Iya, Pijar namanya, saya lupa. Pijar. Iya, itu kan khusus Telkom. Nah, sekolah-sekolah kan banyak belum tahu juga tentang pijar ini. Iya Pak, nanti mungkin kita juga tambahan lah sesi untuk bisa kita informasikan bahwa kita juga punya platform CAT, CBT yang bisa bantu digitalisasi pembelajaran di sekolah-sekolah Pak. Ya, Ya, kami benar udah banyak sih Pak sekolah-sekolah yang udah pakai juga ini SMA, SMK, Yudi Palembang. kami dengan adanya CBT dari Telkom itu SPMB tahun ini agak aman, lebih aman lah pastinya kalau karena ketika ada oknum atau pihak-pihak yang menanyakan servernya di mana, kami langsung jawab aja server itu Telkom. Mereka sudah percaya bahwa Telkom ini plat merah BUMN yang terpercaya dan bisa bertanggung jawab melaksanakannya. Tapi kalau kami bilang CBT-nya dari sekolah, servernya di sekolah, habis kami di demo tiap hari. Jadi ini alhamdulillah pihak Telkom kemarin membantu, mudah-mudahan bisa berlanjut untuk tahun depan. Tapi kita tidak tahu kebijakannya seperti apa dari pimpinan. Ya Pak, terima kasih juga Pak sudah beri waktu apa kesempatan buat kami juga bisa membuktikan gitu bahwa kita benar-benar mau yang terbaik juga untuk dinas pendidikan serta SMA SMK yang ada di Sumatera Selatan. Semoga Ya, tahun depan berlanjut dengan kami Pak semua sekolahnya. ya, jadi isunya SPMB ini sekarang bukan di aplikasi, bukan di tes, bukan di mana-mana. Isunya di Juknis nih, bahwa Juknisnya harus bersedia menambah rombel, menambah isi rombel, dan seterusnya memaksa sekolah negeri supaya lebih dari 36, lebih dari memakai lab, dan seterusnya. Dan kita ya tinggal mengakomodir saja sesuai dengan kebijakan pimpinan dan teruskan ke Jakarta. Nah, kalau isu-isu terkait dengan tahapan, aplikasi, tes, dan lain, insya Allah sudah clear itu. Nggak ada masalah. Udah tepat ya Pak ya berarti topoksi Sudah tepat. masing-masing lah Iya, digitalisasinya kita. Kementerian Pendidikan tuh mengakui bahwa Trumsel ini jadi contoh terbaik se-Indonesia di SPMB tahun ini. Dari yang terburuk menjadi yang terbaik. Itu dari Irjen langsung menyampaikan dari yang Monef ini bisa jadi contoh baik bagi seluruh daerah se-Indonesia. Kalau tahun lalu kita jadi contoh jelek se-Indonesia. Jadi kontribusi terbaik lah ya Pak tahun ini untuk dinas pendidikan juga gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Semoga bisa diimplementasi untuk semua sekolah Pak. Ke daerah-daerah itu juga kota kabupaten yang lain bisa ikut apa serta mensukseskan Sumsel merata gitu Pak untuk Ya, digitalisasi. kendalanya di pembiayaan memang kalau di dana PSB apa PSG-nya bisa untuk bayar ini sih enak. Nanti mudah-mudahan kebijakannya bisa ditransfer dari dinas atau dibiayai oleh sumber dana anggaran yang sah. Jadi nggak lagi ganggu
dana komite atau dana-dana yang sifatnya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Karena saya mikirnya kalau dia sekolah kecil pun memakai Telkom, dia akan menerima penyaluran otomatis. Di Jogja, di Jawa Tengah, saya pelajari kan seperti itu. Jadi ini sebenarnya aplikasi bukan hanya untuk sekolah besar. Ketika sekolah kecil, dia akan tidak saling serang dengan sekolah lain karena sudah di satu pintu di aplikasi dan ada namanya tahap penyaluran. Ketika sudah memanggil sisa kuota tidak terpenuhi, maka tugas dinas adalah menyalurkan melalui aplikasi. Aplikasi memberikan rekomendasi, dinas tanda tangan elektronik, sudah tersalurkanlah secara otomatis ke sekolah-sekolah yang kurang di sekitarnya. Setelah terpenuhi ke SMA negeri sekitarnya, barulah ke SMK negeri, barulah ke swasta. Tahapan penyaluran seperti itu. Hal-hal seperti itu bisa kita bantu lah Pak. Asal kita tetap komunikasi aja, kita support apapun kebutuhan serta juknis yang memang sudah ditentukan dari Dinas Pendidikan dan Kemendikbud Pak. Siap. Oke Mbak, ini sekitar 80 sudah bergabung. Kita mulai aja nggak apa-apa kali ya? Oke, buat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Feby buka dulu ya Pak ya untuk Boleh. kegiatan hari ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. perkenalkan sebelumnya saya Feby Fernandez dari Telkom Indonesia. Untuk di Gap to Go ini berposisi sebagai Head of Community Growth. Dan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum ataupun serta guru bimbingan konseling atau perwakilan dari sekolah SMA, SMK yang ada di Sumatera Selatan, ya, serta yang berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi program Gap to Go pada siang hari ini. Dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadir Allah Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu yang kami hormati, sebagai bagian dari komitmen PT Telkom Indonesia dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, serta menjawab tantangan sosial dan lingkungan di masyarakat, kami menghadirkan program Ayo Beraksi. Nah, salah satu inisiatif utama dalam program ini adalah Gap to Go. Jadi, Gap to Go ini merupakan salah satu program yang kami rancang untuk mewadahi siswa-siswi kelas 12 agar mendapat arahan, pendampingan, serta sisi berbagai inspirasi guna mempersiapkan mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak dari kata sambutan dari Bapak Anang Purnomo Kurniawan selaku Kepala Seksi Peserta Didik SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Bapak Anang, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Feby. Saya dijadikan co-host bisa enggak Mbak? Bisa, Maria boleh bantu, Mar? Fitur co-hostnya. Sambil kita nunggu nih ada nambah lagi. Oh, udah 100 nih. Berapa kapasitas Zoom kita? Lebih dari 100. Baik, saya pegang hostnya sebentar, izin Mbak Feby dari Telkom dan segenap panitia. Supaya saya bisa kunci mikrofon yang lain, karena tadi agak tabrakan dengan yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, dikunci dulu mikrofonnya. Nanti di sesi tanya jawab atau selanjutnya kita bisa berdiskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Feby, Mbak Maria, dan segenap jajaran PT Telkom Indonesia yang beberapa kali bersurat ke kami sejak 1-2 minggu yang lalu, saya ingat, karena kami banyak fokus ke yang lain sehingga Dinas Pendidikan tidak sempat membalas surat secara resmi dan menyampaikan surat rekomendasi atau surat undangan secara resmi kepada sekolah. Namun secara prosedural kami sudah menyampaikan ke pimpinan, yaitu ke Ibu Kepala Bidang SMA Bu Poniam. Saya juga sudah sampaikan ke Kabid Kepala Bidang SMK Pak Bobi, dan juga saya sampaikan ke Pak Sekretaris Pak Misral. Ketiga-tiga pimpinan kami sudah menyetujui kegiatan ini dan mereka juga antusias, artinya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi dan berterima kasih karena PT Telkom
sekali lagi membantu dan mendampingi persiapan TKA. Ini pertama kalinya dilakukan. Kalau dulu biasanya UNBK dan seterusnya. Ini pertama kali dilakukan dan ini waktunya di bulan November, sudah sangat dekat. Alhamdulillah kita diberikan sharing session. Ada 12 sesi yang saya lihat sekilas di jadwalnya dan nanti ada beberapa lomba dan mungkin acara puncaknya ada tryout dengan kuota terbatas. Nah, kuota terbatas ini juga kami beberapa kali diskusi melalui telepon. Sasarannya memang sekolah-sekolah yang membutuhkan, bukan sekolah-sekolah yang bisa mandiri, yang sudah anak-anaknya les di banyak tempat, yang sudah mampu menengah ke atas. Nah, kita harapkan dengan adanya gap to go ya nama programnya, maka sekolah-sekolah yang eh, perlu dibantu, terkendala masalah dana, terkendala masalah guru dan SDM dan lain-lain, maka jembatannya adalah melalui PT Telkom ini memberikan bantuannya secara gratis, memberikan kuota tryout untuk 1.500 orang. Nah, bagaimana nanti mekanisme pemilihannya tentu kami serahkan sajalah ke pihak Telkom, apakah melalui Google Form pendaftarannya, melalui aplikasi atau melalui apa, kami tidak ikut-ikutan. Jadi silahkan saja ditentukan dan apabila tidak memenuhi kuota baru Dinas Pendidikan intervensi. Saya akan carikan sekolah-sekolah yang saya sudah punya bayangannya. Sekolah di kabupaten ini ada sekolah ini, ada sekolah ini yang kira-kira kepala sekolah, wakil kesiswaannya, guru-gurunya antusias, anak-anaknya juga dari forum OSIS saya lihat ada potensi, namun saya memberikan kesempatan dulu ke Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini untuk mendaftar, untuk em, mengikuti tryout ini karena kuotanya sangat terbatas, yaitu 1.500 peserta didik atau 1.500 murid. Nah, kita bersyukur untuk sharing session tidak dibatasi kuotanya. Dan ini nanti di sharing session ini ada sertifikat yang ditandatangani oleh pimpinan PT Telkom. Mudah-mudahan berguna untuk portofolio anak-anak kita dalam rangka SNBP, mendapatkan beasiswa dan lain-lain. Saya tadi dengar juga nanti katanya bukan sekedar info TKA, bukan sekedar info tryout, juga ada info beasiswa dan info-info lainnya, konsultasi psikologi dan seterusnya. Karena memang saya tadi ke salah satu sekolah negeri di Palembang pagi tadi untuk monitoring demo, kami disuruh antisipasi titik kumpul. Saya sharing dengan salah satu wakil penjaminan mutunya. Pak, kami ini bingung ke TK ini sebenarnya dampaknya apa kalau tidak ikut. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang mubah, ada yang bilang terserah gitu loh. Nah, jadi kepala sekolah kami bingung dan kepala sekolah kami maunya hitam di atas putih, ada edaran dari dinas atau edaran dari kementerian. Nah, sementara ini hanya dengar katanya, hanya dengar dari medsos, hanya dengar dari berita-berita online yang tidak jelas hitam di atas putih validitasnya. Nah, tentu kami yakin PT Telkom dengan koneksinya dengan kementerian, dengan jaringan yang begitulah sudah lebih memahami informasi ini melebihi dari Dinas Pendidikan dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan informasi secara utuh tentang TKA. Maka kita manfaatkan sebaik-baik mungkin momen ini, mudah-mudahan informasi TKA ini bisa membantu persiapan sehingga nanti akan diambil nilai rata-rata TKA. Biasanya seperti itu ya, nilai rata-rata TKA untuk bahan pemetaan atau mungkin ada hubungannya dengan rapor mutu pendidikan. Minimal kami di Dinas Pendidikan kami akan tarik tuh nanti semua nilai TKA rata-rata per sekolah untuk kami jadikan indikator pencapaian prestasi kinerja dari kepala sekolah dan para guru. Kami sudah mulai dengan SIMT nih. SIMT ini sudah saya tarik semua datanya 3 tahun sampai 5 tahun terakhir, berapa yang dapat penghargaan atau sertifikat di SIMT dari bidang olahraga, seni budaya, dan riset inovasi. Saya buat ranking negeri swasta, per kabupaten, dan secara globalnya. Nah, nanti juga kita akan kombinasikan dengan TKA, dengan jumlah lulusan PTN, dan seterusnya, sehingga ukuran eh, prestasi, ukuran kinerja itu jelas. Meskipun ada juga ukuran-ukuran dari Boskin atau dari rapot mutu pendidikan. Tentu banyaknya data-data yang empiris yang bisa dipertanggungjawab ini mudah-mudahan akan menjadikan pendidikan di Sumatera Selatan lebih bermutu, lebih berkualitas, dan kita benar-benar concern untuk memberikan yang terbaik. Sekali lagi, terima kasih juga Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih atas kontribusinya, meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya.
Mungkin ada yang sudah harusnya jam istirahat di rumah tapi masih bersedia mengikuti Zoom ini. Tidak lupa PT Telkom juga kami sekali lagi menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Silahkan berikan pencerahan, pemahaman, berikan sharing yang seluas-luasnya dan kita akan terus berkolaborasi untuk sama-sama mewujudkan Sumsel maju untuk semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba kembalikan hostnya ke eh, Mbak Maria. Maria Renta, saya jadikan host lagi. Nah, silakan Mbak Maria, sudah saya oper hostnya. Baik, terima kasih Pak. Izin Bapak Ibu, mungkin terima kasih atas penyampaiannya dari Pak Anang. Semoga memang harapan yang kita harapkan bersama bisa kita wujudkan. Izin kami menyampaikan sekilas, mungkin nggak lama terkait dengan program dan nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab untuk terkait dengan program ini. Iya, sumpah. Kotak kemarin. Kemarin itu dia ada 2 buah. Oke. Kita mulai saja dari sini. Busanya. From gaps to goals, dari mana kita memiliki tagline from gaps to goals yang sedikit disampaikan Kak Feby tadi bahwa program ini diperuntukkan untuk pemerataan informasi terkait dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan minat, untuk meningkatkan motivasi siswa-siswa SMA menuju perguruan tinggi. Kita mulai dari latar belakang sedikit, yaitu di mana kami memahami bahwa dari data Badan Pusat Statistika di Sumatera Selatan sendiri, angka partisipasi perguruan tinggi dari SMA itu sekitar 26%, yang artinya dari 100 anak yang melanjutkan perguruan tinggi 26%, 26 orang saja. Nah, di sini kita tentunya akan melihat sisanya kemana seperti itu, dan kita harapkan APK ini bisa naik di tahun 2026 nanti seperti itu. Dan kita memang kita melihat ini menjadi masalah karena diawali dari akses dan informasi masuk perguruan tinggi di daerah itu masih terbatas. Kemudian siswa hanya fokus pada SNBP, di mana kan SNBP ini sumbernya dari sekolah dan anak-anak biasanya menunggu guru untuk menginformasikan kepada mereka, mengajak mereka untuk mendaftar, memastikan mereka sudah terdaftar atau tidak, dan ini kan juga ada kuota eligible-nya. Dan sementara untuk informasi lainnya kan anak-anak cenderung tidak memiliki motivasi mencari sendiri kalau tidak didampingi oleh figur-figur yang memang sudah berpengalaman seperti itu. Kemudian ini juga kami lihat sebagai problem karena kurangnya pendampingan dan motivasi. Nah, disinilah kami berusaha untuk merespon dan memberikan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan ada, di mana model implementasi program ini kita mulai dari 1.500. Tadinya kita memang kita tadi tidak terlalu berekspektasi besar karena memang kan kita juga terbatas di data-data sekolah seperti itu ya. Jadi dengan rekomendasi dari Pak Anang, kami bersyukur dan berterima kasih kepada semua sekolah yang telah bersedia hadir pada sesi sosialisasi hari ini. Dan memang jika nanti sesi sharing sessionnya melebihi 1.500, kami sangat terbuka dan berterima kasih. Artinya
minat dari adik-adik SMA sudah ada, tinggal bagaimana kita mengawal mereka sampai mereka menjadi mahasiswa sesungguhnya di tahun 2026. Kemudian kita menghadirkan di sini mentor muda yaitu mahasiswa, di mana kita yang join di grup ini sudah ada adik-adik mahasiswa, ada dari Unsri, dari Polsri yang akan mendampingi mereka selama 2 bulan ke depan di grup, mulai dari pembagian modul, mulai dari mereka bertanya terkait dengan update-update informasi, itu akan dibantu oleh kakak-kakak koordinator nanti, mulai dari simulasi nanti ketika mereka mengalami kendala bagaimana mereka menggunakan user mereka, itu akan didampingi oleh kakak-kakak yang ada dari mahasiswa yang sudah kita lakukan kerjasama dengan para mahasiswa. Kemudian kita juga speakers kita tidak sembarangan memilih speakers. Kita ada speakers mulai dari yang dosen, praktisi maupun dari karyawan Telkom sendiri, dan tentunya mereka memiliki latar belakang yang kita katakan dari perguruan tinggi yang bonafit seperti itu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan sekolah tentunya. Nanti kita akan update terkait dengan pertumbuhan ataupun laporan-laporan adik-adik siswa, dan laporan dari nanti hasil tryout dan juga minat bakat semoga bisa menjadi alat untuk mengambil keputusan sekolah bagaimana mendampingi adik-adik ke depannya seperti itu. Modul dan metode kita meliputi pemahaman masuk perguruan tinggi, SNBT, SNBP, SNBT, seleksi mandiri, materi tryout, asesmen minat bakat, serta konsultasi karir. Konsultasi karir ini adalah menurut kami penting karena kita sering mendengarkan bahwa mahasiswa itu merasa salah jurusan, sementara kan mereka selama ini mungkin memilih jurusan berdasarkan ikut-ikut teman, ataupun mereka hanya melihat mana yang lagi hype seperti itu. Jadi kita harapkan memang adanya konsultasi karir ini mereka memilih karir berdasarkan kesadaran dan minat mereka sendiri seperti itu. Metode kita kombinasi peer learning, mentoring rutin, offline dan online. Offline ini kita akan usahakan ada 1 kali visit ke salah satu sekolah yang nanti memungkinkan kita kunjungi untuk dilakukan sharing session secara langsung seperti itu. Terus praktik simulasi seleksi, nanti tentunya kita tidak langsung melepaskan adik-adik, kita nanti akan sebelum melakukan simulasi tryout akan memberikan panduan-panduannya terlebih dahulu, dan nanti akan kita buatkan grup WA untuk memudahkan koordinasi dengan baik itu dengan guru BK maupun dengan adik-adik kelas 12. Nanti kita juga mungkin akan membuatkan Google Classroom untuk seperti kuis setelah sharing session. Jadi mereka juga tetap update informasi yang telah mereka terima saat sharing session dari kuis itu seperti itu. Nah, kita berbasis komunitas ini di mana nanti siswa belajar dalam kelompok kecil dengan mentor pendamping, dan tentunya nanti dengan 12 sesi tadi, serta nanti pendampingan ini nanti akan kita kerjasama dengan sekolah, pendampingan dengan mentor-mentor dan juga dengan speakers yang sudah berpengalaman. Untuk timelinenya kurang lebih seperti ini. Di week 1 dan sampai 2 kita akan pemetaan wilayah, di mana kita sudah cukup terlambat karena memang pengumuman kita itu harusnya di tanggal 1, tapi kemarin pengumuman dari Telkom itu di tanggal 18, jadi kita tidak bisa melakukan langsung inisiasi pemetaan wilayah ini gitu. Kemudian kita di week 3 dan 11 berfokus pada mentoring rutin yang dimana 1 sampai 12 tadi. Di week 11 kita melakukan evaluasi, dan kita juga ada refleksi dengan siswa serta pengukuran capaian, karena kan kita tidak memungkiri adik-adik mungkin memiliki mimpi, aku akan memasuki universitas besar seperti itu. Nah, kita akan memulai dengan refleksi siswa, apakah nilai dari itu, nilai tryout-nya bisa membawa mereka ke universitas tersebut. Nah, jika memang mereka masih memiliki semangat itu, mereka harus meningkatkan belajarnya seperti itu. Nah, jika mereka
eh, jika mereka berhenti kan mereka harus punya opsi-opsi lain seperti itu. Nah, di sini kita menawarkan apa seperti itu ya, menawarkan experience tentunya di mana nanti adik-adik akan mendapatkan apresiasi best learner dan juga best content tadi yang aku bersama mentorku, aku siap menjadi mahasiswa. Bagaimana itu adalah cara kami mengajak adik-adik untuk berekspresi bagaimana mereka memiliki semangat dan motivasi untuk menjadi mahasiswa di tahun 2026. Nah, kemudian kami juga memiliki apresiasi lain, sertifikat peserta. Sertifikat peserta ini untuk seluruh peserta dengan minimal kehadirannya 80%. Kita juga menyediakan playbook dan modul pembelajaran. Playbook ini adalah kita sudah menyiapkan, sedang membuat playbook daftar beasiswa-beasiswa yang dapat dicoba oleh adik-adik yang akan melanjutkan S1 seperti itu. Dan nanti juga mereka akan mengikuti tryout. Laporan minat bakat mereka dikirimkan kepada mereka, terus kemudian hasil tryout dan rekomendasi jurusan yang sebaiknya mereka pilih, koneksi dan update informasi lebih luas karena kan tentunya nanti tidak hanya dari satu sekolah, tentunya dari berbagai sekolah dan mereka bisa saling sharing informasi dari satu sekolah ke sekolah lain seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya sebanyak 12 kali sesi termasuk dengan closing ceremony nanti ada tryout 1 kali, asesmen minat bakat, belajar mandiri melalui playbook dan juga modul dan juga update dari mentor di grup. Ini adalah tim dari Gap to Go. Saya sendiri sebagai Head of Program Strategy, ada Bang Teguh Arianto, Head of Learning Innovation, ada Kak Feby Fernandez, Head of Community Growth, dan ini adalah kakak-kakak mentor dari Universitas Sriwijaya dan juga Polsri yang akan mendampingi adik-adik ke depannya. Seperti itu. Mungkin penjelasan singkat dari kami sudah demikian. Dan mungkin bisa kita lanjutkan sesi diskusi ataupun tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung open mic-nya. Nah, sudah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, langsung saja mungkin open mic-nya sudah tidak dikunci lagi. Atau mungkin ada yang bertanya di chat. Pembiayaan gratis, Mbak ya? Oke, Betul, gratis. Pak. Terus startnya tadi mulai bulan Bulan, ini ya? iya Pak, bulan ini kita Tanggal rencanakan kita openingnya itu di tanggal 4, Pak. 4 September. Iya, betul. Cara daftarnya gimana kalau ada sekolah-sekolah yang pengen ikut di sesi sharing session maupun tryout? Baik, nanti kalau bisa.
Terus cara pemilihannya kalau dia melebihi dari 1.500 siswa yang sudah daftar, apa kriterianya? Baik Pak, kita nanti akan adakan kita akan kirimkan link pendaftaran buat Bapak Ibu PIC tentunya untuk adik-adik mendaftarkan menjadi peserta peserta untuk mengikuti sesi sharing session, sehingga dari pendaftaran itu nanti kita kelompokkan ke grup WA untuk selanjutnya kita update-update informasinya. Nah, ketika nanti ketika nanti kuotanya adik-adik antusias sekali seperti itu ya, dan nanti agak melebihi kuota yang mendaftar, nanti kami akan melihat dari laporan kehadiran itu yang pertama. Kemudian kita akan memilih berdasarkan dari laporan kehadiran ini kita akan informasikan yang mungkin masih lebih dari 1.500 dari kehadiran. Nanti kita akan cek dari penilaian hasil kuis di setiap sesinya seperti itu, karena kita di setiap sesinya akan ada kuis sekitar 10 menit seperti itu, Pak. Oke, tadi di chat tuh ada yang nanya SMK boleh ikut, boleh dong ya kan ada lulusan SMK juga siapa tahu ada yang pengen kuliah. Ya, betul, Pak. Tentunya Nggak boleh. masalah. Semua SMA, SMK negeri dan swasta se-Sumatera Selatan boleh ikut. SMA, SMK dipersilahkan untuk mengikuti program ini seperti itu. Izin bertanya Bu Maria, itu pendaftaran itu sekali mendaftar kedua-duanya diikut sertakan atau daftar TO-nya tersendiri lalu pembimbingannya tersendiri gitu? Oke, baik Bapak. Kita untuk sharing sessionnya, pendaftarannya langsung Bapak. Nah, ketika untuk tryout-nya tadi seperti yang sudah kita sedikit jelaskan bahwa ketika nanti yang yang pesertanya melebihi dari 1.500 dan kita nilai dari daftar kehadiran, kemudian kita nilai juga dari hasil kuis setiap sesi seperti itu. Nanti setiap sesi akan ada kuis-kuisnya, dan ketika kita sudah merankingkan 1.500 tadi, kita dapatkan 1.500 dan itu nanti yang akan kita kirimkan link untuk tryout seperti itu. Jadi yang tidak mendapatkan link akan kita sampaikan juga, mohon maaf atas mungkin akan ada proses pembelajaran lainnya seperti itu. Jadi tanggal 4 itu link pendaftaran siswa yang apa itu Mbak? Karena ada 2 pendaftaran tadi disebutkan. Kalau sudah nanti 1.500 baru dikirim link lagi. Jadi yang pertama yang mau dikirim itu link apa? Link yang pertama nanti akan untuk seluruh siswa aja sih Pak. Nanti mereka mengisikan nama mereka, kontak mereka, baru nanti kita kelompokkan mereka di dalam grup WA untuk memudahkan komunikasinya. Lalu nanti disaring menjadi 1.500 baru ikut TO yang sesungguhnya gitu ya. Mereka yang mendaftar di link itu kita izinkan mengikuti sesi sampai dengan nanti di Oktober sebelum tryout, Pak. Jadi nanti selagi adik-adik nanti mengikuti semua sesi dan hasil kuisnya baik gitu ya, nanti mereka akan kita kirimkan kita kirimkan sih Pak nanti ininya link untuk tryout, dan kita informasikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti tryout seperti itu. Bisa pakai Android ya Mbak? Bisa Pak, mobile. Baik, jadi tanggal 4 kami nunggu link yang sudah di-share ya Bu Maria. Kalau untuk link pendaftaran adik-adik SMA akan kita mulai dari hari ini sih Pak, akan kita kirimkan ke chat box-nya, begitupun dengan pendaftaran sekolah ya Pak ya, supaya kami tahu nanti di SMA ini siapa PIC BK ataupun guru penanggung jawabnya gitu. Jadi nanti ketika ada kendala akses, guru BK ataupun PIC-nya bisa berkoordinasi dengan kami seperti itu Pak.
Iya, jadi kami tinggal menunggu link yang dikirim dari Bu Maria dulu ya. Iya, siap Pak. Akan segera kami kirimkan di chat box, Pak. Izin bertanya, Mbak. Iya, siap Ibu Susi. Tadi sempat saya melihat ada link pendaftaran pada saat Mbak menampilkan co-host. Yang saya ingin tanyakan, saat misalnya anak-anak kami mengisi link komite tersebut, apakah tergabung langsung di grup? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa satu grup, berapa keanggotaannya, atau tercampur seluruhnya sesumsel seperti itu? Kita kalau per grup itu otomatis Ibu. Untuk yang pertanyaan pertama itu otomatis akan kita buatkan grup. Nah, nanti kita untuk pengelompokannya kita usahakan itu 300 per kelompok ya Ibu ya. Nanti juga untuk memudahkan kelompok itu seterusnya di Zoom yang sama seperti itu supaya memang tidak kesulitan kakak-kakak mentornya nanti untuk mengabsen siapa yang sudah ataupun belum hadir seperti itu. Selanjutnya, Mbak, misal anak-anak sudah tergabung, berapa lama durasi pembelajaran di grup dan berapa sesi itu? Selanjutnya baru tryout-nya, durasi waktu pembelajarannya. Oke, baik Bu. Izin saya share sedikit ya. Oke. Untuk, nah, mungkin sudah terlihat ya. Di sini adalah kurang lebih jadwal pembelajaran untuk sesi sharing sessionnya. Nah, ini tuh kita hanya 1 jam setiap kali sesi. Jadi adik-adik hanya cukup meluangkan waktu mereka 1 jam selama sesi ini saja gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran di kelompok, pembelajaran di grup WhatsApp tadi, mungkin akan interaktif antara adik-adik siswa dan juga kakak-kakak mentor dari mahasiswa seperti itu. Nanti akan ketika kakak-kakak mentor mengirimkan modul pembelajaran, mungkin akan ada interaksi jika ada yang belum dipahami dari modul, mereka akan bertanya di grup seperti itu. Jadi itu self learning buat adik-adik siswa seperti itu. Jadi kita tidak ada mewajibkan mereka lagi untuk standby di grup itu sepanjang waktu supaya mereka juga bisa belajar di mata pelajaran sekolah ya khususnya karena mereka akan menghadapi ujian sekolah juga begitu. Jadi seperti itu di grup di grup WhatsApp mereka akan eh, interaktif saja dengan kakak-kakak mentor mereka seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, Mbak, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi anak-anak kami selain uh, uh, siswa kelas 12 agar bisa mengikuti program ini? Syaratnya kita membuka untuk semua yang punya semangat Ibu ya. Jadi kita tidak mensyaratkan nilai, tidak mensyaratkan apa gitu ya untuk sharing session. Kita berusaha untuk membangun semangat adik-adik untuk mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi seperti itu Bu. Jadi syaratnya mereka mau niat untuk melanjutkan pendidikan mereka. Ya silakan mendaftar ke link nanti sebentar kami sedang siapkan linknya Bu. Berarti dengan kata lain, program ini free ya, Mbak, untuk anak-anak kami. Free Bu, free. Kami hanya butuh semangat adik-adiknya saja seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak, Mbak. Mbak Maria di chat itu ada beberapa pertanyaan. Saya coba bantu baca ya. Itu ini untuk persiapan TKA. Ya, selain TKA juga ada info beasiswa, mungkin ada juga info pengembangan diri dan lain-lain ya. Terus materi yang akan diberikan, nah tadi sudah di screenshot ya. Nanti kontak personnya mungkin bisa di-sharing nomor siapa? Mbak Maria ya. Saya sharing di grup, enggak apa-apa? Nomornya Mbak Maria. Kalau ada yang Siap Pak, siap, siap. Oke. Bisa Pak. Terus nanti kan ada surat-suratnya semua saya sharing ulang lagi. Terus persyaratan khusus tidak ada, yang penting ada Android atau ada internet aja, nggak ada tatap muka ya, semua online ya.
semua online Pak. Nanti kita akan sebenarnya kita ada plan untuk visit sih Pak. Visit itu kayak sharing langsung, kita membawa speaker satu orang gitu. Tapi itu Hmm. akan kita informasikan ke sekolah yang kami pilih aja sih Pak gitu. Oh Jadi iya, maksudnya dari pihak sekolah nggak perlu repot-repot mobilisasi ke iya Palembang atau tidak perlu, kemana kan? tidak Tinggal perlu tunggu Pak. di tempat untuk dikunjungi aja. Ataupun tertentu ya dipilih ya. Iya Nah, betul Pak, betul. linknya juga ini sebentar lagi dikirim. Batasan jumlah siswa per sekolah nggak ada ya. Tadi siapa yang mau aja nanti kan terseleksi sendiri siapa yang rajin dia yang bertahan kan. Iya betul Pak. Oke, terus pakai komputer atau Android dua-duanya bisa. Komputer Android, iPhone semuanya bisa. Terus mana lagi nih? Guru BK ikut dalam kegiatan tersebut, mengawasi anak-anak dalam sesi sharing session. Ikut nggak guru BK-nya dalam kegiatan ini atau sekedar nganterkan anak-anak untuk daftar? Nanti anak tuh daftar sendiri yang ngisi link tuh anak apa gurunya? Anak Pak supaya mereka mandiri kan Pak ya. Jadi mereka Nah, isi ya. nama mereka, tujuan kuliah mereka kemana, jurusannya, kampus mereka yang mereka impikan apa seperti itu. Nah, nanti mungkin sama guru BK-nya kami berharap guru BK eh, bisa memudahkan kami ketika mungkin ada adik-adik yang kendala ya Pak. Siapa tahu internet di sekolahnya mati, jadi nanti guru BK-nya bisa berkomunikasi dengan kami seperti itu. Oh, jadi waktu sharing session ini mengambil waktu jam sekolah ya, bukan di sore atau di luar jam sekolah. Kita usahakan sih seperti ini sih Pak, sekitar jam 14.30 mungkin ya Pak ya. Apakah itu masih ada aktivitas Kalau belajar? anak-anak di kota sih mereka banyak waktu les di situ, tapi kalau anak-anak di daerah mungkin mudah-mudahan enggak. Nanti bisa diobrolkan di grup atau minta masukan dari guru BK. Oh Bisa iya, juga. siap Pak. Waktunya masih bisa Izin fleksibel. Pak bertanya, Ana, Iya, lanjut, lanjut Pak. izin Pak ini untuk kami dari SMK Negeri 1 Kluang, Iya itu Pak. untuk kelas 12 itu kan posisinya lagi PKL itu Pak. Ya magang ya. Oke, terus? Nah, jadi kemungkinan kalau untuk waktu belajarnya itu kalau di jam 2-an itu sepertinya masih aktivitas PKL ya Pak. Itu Mm, nanti apakah proses pembelajarannya itu bisa dilakukan agak ke sore gitu nah Pak. Nah, terus satu lagi Pak mau bertanya terkait masalah TKA ini. Ini masih jadi apa sih jadi omongan juga di sekolah itu untuk TKA itu apakah seluruh siswa atau hanya khusus yang ingin kuliah aja Pak ya? Mungkin Oke, bisa dibantu Pak. siap. Saya nanti tolong bantu luruskan Mbak Maria, Mbak Feby. Yang saya pahami dari informasi yang saya terima, TKA itu tidak wajib. TKA digunakan untuk siswa atau murid yang ingin mendaftar di jalur SNBP. Nah, kalau dia jalurnya SNBT, mungkin tidak belum ada edaran khusus atau pemberitahuan khusus harus mensyaratkan adanya TKA. Nah, jadi tapi Dinas Pendidikan dan Kementerian menghimbau sekolah-sekolah untuk mengikuti TKA ini karena minimal anak-anak nanti dapat sertifikat atau bisa mengetahui nilai TKA-nya, bisa mengukur diri, merefleksi diri. Nah, jadi sama begitu pula dari SMP ke SMA, mereka yang lulus yang mau tamat SMP juga tidak wajib ikut TKA. Nanti di Juknis PPDB atau SPMB pun mungkin kami akan mensiasati bahwa TKA itu apakah ada jalur khusus, apakah ada persentase atau hal-hal lainnya. Nah, tapi tetap dihimbau supaya bisa mengikuti TKA karena itu standarisasi CAT yang paling berintegritas, paling objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan selama ini nilai raport dianggap banyak sedekah nilai dan dianggap tidak valid, Pak. Nah, itu untuk yang saya pahami ya. Mungkin Mbak Maria, Mbak Feby tolong dikoreksi terkait TKA. Mbak, saya juga belum terlalu baca edaran-edaran atau pemberitahuan resmi dari dinas terkait juknis dan lain sebagainya. Dari Telkom mungkin ada yang sudah bisa lebih paham, lebih update tentang TKA ini. Sebentar. Dari Kak Feby, Bang Teguh, ada tambahan?
Oke, ini anak saya juga sudah menjelaskan lagi. Anak saya salah satu sekolah juga di Palembang kelas 12 kebetulan. Kemarin di sekolah dia dijelaskan juga bahwa TKA itu hanya khusus untuk yang SNBP. Kalau SNBT sih katanya menurut info, saya juga hadir di sharing session bersama guru-gurunya. Anak saya di SMA IGS Palembang. Jadi kami orang tua dipanggil beberapa minggu yang lalu, 2 jam itu dijelaskan oleh pihak sekolah terkait dengan TKA, peminatan, dan lain sebagainya. Jadi silahkan kita saling melengkapi saja informasinya. Eh, kalau ada yang perlu dikoreksi dari apa yang Kalau kami sampaikan, silakan. Lanjut, Mbak baik Feby. izin mungkin bisa mendapatkan atau melengkapi jawaban tadi yang sudah dipertanyakan juga. Untuk tes yang akan kami berikan nanti itu berupa tryout UTBK, Pak. Jadi ujian tulis berbasis komputer, di mana isi ujiannya itu pun kita akan bekerjasama ke pihak ketiga untuk membuatkan soal untuk mengukur kemampuan akademik dan potensi kognitif calon mahasiswa. Jadi memang untuk baik di perguruan tinggi, pendaftaran untuk PTN ataupun jalur seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Memang tryout itu nanti salah satu bagian atau pelatihan persiapan untuk sistem seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Seperti itu, Pak. Dan mungkin tambahan Bapak Ibu, kemungkinan kita akan menggunakan platform Pijar Sekolah untuk menggunakan tryout UTBK-nya. Gitu. Gimana Maria? Ada koreksi? Atau ada tambahan Maria? Oke, berarti fokusnya UTBK ya, bukan TKA ya. Saya sempat miskomunikasi di awal. Jadi kalau TKA itu mungkin mapel pilihannya juga terbatas, mapel wajibnya juga terbatas. Mungkin beda dengan UTBK yang akan dipelajari materinya ya, Mbak ya. Betul Pak. Nanti jadi sebelum UTBK kita ada tes minat bakat juga Pak. Sebelum untuk ujian tertulis basis komputernya gitu. Karena kita Kemudian, eh, mm-mm. Lanjut, lanjut. harapannya di tes minat bakat, jadi mereka dapat gambaran nih ternyata skill mereka ataupun kemampuan yang ada saat ini itu jurusannya lebih mengarah kemana gitu Pak. Dan ini senjata loh Mbak, saya berapa kali sharing dengan kepala sekolah, ada yang orang tua, maklum lah ya, kami orang tua nih pengen anaknya tuh mengikuti jejak keluarga, misalnya di kedokteran nih, maunya anaknya harus kedokteran, melanjutkan generasi kedokteran. Ternyata passion anaknya tidak di kedokteran. Nah, senjata yang dipakai oleh pihak sekolah adalah hasil dari tes psikologi, bahwa minat bakat anak ini ternyata di ekonomi, minat bakatnya ternyata di yang lain. Ini berdasarkan hasil tes. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa membantu nih supaya anak memiliki bargaining position yang kuat ke orang tuanya, meyakinkan orang tuanya bahwa yang akan menjalani kuliah tuh anaknya loh, bukan orang tuanya. Jadi yang kuliah tuh yang harus sesuai dengan apa yang disuka oleh anaknya, jangan apa yang disuka oleh orang tuanya. Nah, ini kadang miskomunikasi ini yang belum dapat solusinya nih dengan cara seperti ini mudah-mudahan. Begitulah SMK. SMK biasanya teknik segala macam, ternyata anaknya passionnya siapa tahu di jurusan-jurusan yang di luar dari itu. Nah, bisa jadi dari hasil psikotes atau peminatan ini kan ketahuan ya, Mbak ya. Betul setuju Pak. Pak Anang, karena kita juga isu di lingkungan kita lah sebenarnya. Misalnya orang tuanya dokter, anaknya mengarah ke dokter. Jadi nanti di sesi mentoring kita akan hadirkan beberapa background dari berbagai background Pak, dari baik di profesional, di mahasiswa ataupun yang pernah mengikuti beasiswa, serta beberapa berbagai jurusan di kampus-kampus yang terbaik lah. Dan beberapa juga narasumber itu ada dari Telkom Indonesia yang sudah mendapatkan beasiswa ke luar negeri maupun dalam negeri. Jadi di sini tidak hanya untuk mengarahkan kemampuan, tapi lebih sharing session untuk memberikan kepercayaan diri siswa-siswi kita untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, Pak. Nah, Gitu, Pak. terkait beasiswa, kebanyakan anak-anak tuh taunya beasiswa tuh hanya KIP kuliah. Nah, padahal ada beasiswa Indonesia Maju, memang itu berprestasi yang sangat ketat. Ada juga beasiswa mungkin dari sponsorship, dari kuota kampusnya. Nah, ada beasiswa full yang ditanggung biaya hidupnya, dikasih uang saku bulanan. Ada yang hanya beasiswa biaya pendidikan saja. Nah, nanti kami minta tolong seluruh profil-profil pemberi beasiswa ini dijabarkan secara luas, sehingga anak-anak tuh bisa memilih mau apply ke beasiswa yang mana. Jadi orang tuanya juga tidak terlalu khawatir ketika gagal di KIP atau KIP kuliah, ternyata masih ada peluang di beasiswa-beasiswa lainnya. Mudah-mudahan nanti ini bisa
kita buat data-data yang lengkap, rangkuman singkat supaya informasi ini bisa lebih masif tersampaikan. Pak Ana, untuk masukannya akan kami terima. Kami akan maksimalkan informasi yang ada di nasional maupun lokal juga bisa kami serap, Pak. Ya, izin Pak menambahkan dari Teguh Haryanto, tim kami. Silakan. Ya, nah Siap. sebentar. Ini berarti konfirmasi untuk UTBK bukan TKA ya Pak Teguh ya? Ini di chat ada yang nanya. Iya Pak, untuk UTBK, Oke, karena kalau TKA itu biasanya sudah ada penyelenggara dari pusat ya Pak ya. oke, Gitu. siap, siap. Ya. Oke, ya izin join Pak Anang dan perkenalkan saya Teguh Arianto, si level dari Gap to Go ya di Learning Innovation Pak. Ya, Eh, Tadi memang kita arahnya memang ke UTBK. Namun ya. sebelum ke sana nanti di sesi awal itu Pak, itu kita ada tes minat bakat ya Pak. Ini melanjutkan yang tes minat bakat yang seperti diinfokan sebelumnya tadi Pak. eh Ya, memang salah satu lesson learn atau penyebabnya ya, mungkin dari sekian banyak penyebab itu, kenapa banyak siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan, karena selain informasi, dia juga ada keterbatasan ke pemilihan jurusan segala macam atau eh, em, harus mengikuti kehendak yang dari orang tua tadi, Pak. Nah, dia tidak cukup banyak alasan untuk dia melanjutkan sesuai passion gitu. Nah, di tes minat bakat ini kita nanti menggunakan platform Pijar, ada AI-nya juga Pak di dalam sana, ada sekitar 66 pilihan pertanyaan yang harus dijawab dan setelah di-generate jawabannya itu informasi yang didapat itu yang pertama seperti jurusannya Pak? dan jurusannya ini udah spesifik ya Pak, tidak yang mainstream. Kalau kita mungkin kalau existing jurusannya ya mungkin jurusan hukum, jurusan ekonomi, jurusan kedokteran. Nah, untuk sekarang itu kan mungkin jurusan-jurusan yang lebih ke data science itu udah mulai muncul tuh kebutuhan segala macam di industri. Artinya jurusannya itu dia akan lebih spesifik Pak yang pertama. Nah, yang kedua itu nanti referensi informasi terkait beasiswa yang korelasinya tinggi dengan jurusan itu nanti diinfokan juga Pak. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting itu referensi universitas Pak. Nah, referensi universitas mungkin selama ini kita tahunya adalah top-top university yang ada baik nasional ataupun internasional. Memang nanti kita pematerinya kebanyakan dari sana ya Pak. Tapi untuk referensi universitasnya, karena kita tadi tujuannya adalah meningkatkan 26% atau 24% partisipan siswa yang akan lanjut ke kuliah, itu kita masukkan juga referensi kampus-kampus yang terjangkau Pak, terutama di Sumatera Selatan gitu. Mungkin ada kampus swasta atau mungkin kampus negeri gitu kan. Jadi di sana lebih banyak referensinya. Jadi siswa-siswa tuh kuliah itu nggak apa namanya? Kadang kan selain kita harus realistis dengan kondisinya, itu nggak harus yang kuliah itu di Jawa gitu. Tapi nggak apa-apa kuliah itu dimulai dari apa yang ada dulu, misalnya di Palembang seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa dilanjut ke S2-nya seperti apa, atau mungkin bahkan lanjut ke S3-nya gitu. Maksudnya kita akan, kita tuh tujuan awalnya tuh meningkatkan gap-nya gitu. Yang tadi dari 100 siswa itu yang kuliah itu hanya di 26%. Nah, kita naikin dulu nih Pak, ke misalnya ke 35% atau 45% dengan menyediakan banyaknya informasi terkait perkuliahan gitu, mulai dari jurusan sekarang itu udah mulai banyak gitu kan, kemudian kampus-kampusnya juga sekarang tuh sebenarnya banyak gitu pilihannya, dan juga beasiswa yang harusnya terjangkau gitu, karena sekarang kan beasiswa tuh banyak ya, mulai dari industri atau dari sektor perusahaan, ada juga beasiswa dari kementerian segala macam, kementerian juga nggak harus dari Kementerian Pendidikan gitu kan, belum lagi beasiswa dari pemerintah daerah atau mungkin pemerintah pusat. Gitu Pak kira-kira Pak. Oke, siap. Keren, keren. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi. Ini sudah ada yang ngirim kontak person semua. Nanti melalui link itu ya Mbak ya. Saya lihat ada dua macam link tuh. Ada link sekolah, ada link siswa ya. Iya, betul Pak. Oke. Jadi izin Bapak Izin Ibu, Pak, itu ada pertanyaan itu. ini pertanyaan Halo. yang mana ya? Banyak Di pertanyaannya. isian siswa ada pemilihan jurusan IPA IPS. Nah, untuk SMK itu milihnya yang mana ya? Karena itu wajib diklik.
Eh, siapa mungkin kita bisa arahkan jika memang peminatan mereka itu ada di ilmu alam atau misalnya fisika, matematika ataupun kimia, hal-hal yang berbau IPA itu bisa ke IPA Pak. Atau kalau IPS misalnya berbau sosial memang dia arah ke tujuannya ke ekonomi, akuntan ataupun administrasi publik ataupun yang lain itu bisa pilih IPS Pak. Jadi kalau SMK kita pilih untuk peminatan aja Pak gitu. Siap. Makasih, Mbak. Peminatan dia untuk lanjut pendidikan setelah SMK atau SMA ini gitu Pak. Kalau untuk khusus SMK seperti itu dulu ya Pak ya, karena memang arahan kita sebentar ini untuk SMA dan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi kita tidak menutup peluang untuk SMK bisa melanjutkan ke apa ke dunia ke perguruan tinggi. Cuman kita klasifikasi dari minat aja Pak, khusus untuk SMK. Oke, siap, makasih Mbak. Ya, sama-sama Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Asyifa Rahmadini. Baik, jadi tadi sudah kita berikan dua link, pendaftaran sekolah dan pendaftaran siswa. Pendaftaran sekolah itu kita tujukan kepada PIC dan untuk kita koordinasikan eh, mengarahkan siswa-siswinya untuk mendaftar dan kita akan memberikan juga hasil dari setiap mentoring ataupun pembelajaran. Jadi PIC itu akan kami berikan terkait perkembangan dari siswa-siswi yang sudah mendaftar, apakah hadir, apakah aktif, serta akan kami berikan suatu reward lah untuk siswa-siswi yang berdasarkan keaktifannya selama mengikuti sesi. Jadi untuk PIC yang daftar di form sekolah itu akan kami berikan perkembangan siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut ya ya Bu Asyifah gitu. Mbak Feby, saya juga bisa minta nggak guru pendamping atau guru BK atau siapa yang mengawal anak-anak ini dapat semacam sertifikat atau piagam juga Oh untuk iya betul Pak. Bisa mereka Pak. kasihin ya. Ya bisa Pak. Siap. Kita pantau di chat lagi. Bagi linknya kembali. Oh nih sudah di paste lagi. Ini gratis ya Bu? Iya gratis. Ini dari PT Telkom, jadi nanti mohon dimanfaatkan. Karena kami kalau enggak yang kredibel, kadang-kadang kami juga enggak berani sampai mensupport seperti ini Mbak Feby. Kami lepasin aja biasanya. Oke, cukup. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, nanti untuk lebih lanjutnya di grup WA sudah saya sampaikan nomornya Mbak Maria, link pendaftaran dan beberapa tangkapan layar di Zoom. Nanti untuk materi lengkapnya bisa di-download di mana? Akan Yang kami pasti. kompilir dulu Pak dan kami upload Nah, di Drive sehingga satu folder nanti Pak seperti itu. boleh, nanti kirim ke saya tinggal sebarkan ke grup-grup ya. Siap Pak, siap. Oke. Bapak Ibu yang SMK mungkin kalau tidak mendapat info dari grupnya, dari Bu Lis Parida, tadi saya juga sudah infokan Pak Bobi atau Pak Misral, mohon dipantau di grup besar Info Disdik Sumsel ya, atau Info PTK. Kami membuat satu komunitas yang gabungan beberapa grup. Nanti juga semuanya saya akan share ke Bu Lis Parida dan minta teruskan juga ke MKKS Provinsi, Pak Rafli, Pak Suparman, dan kawan-kawan. Yang SMA-nya kami punya grup sendiri dan kami lebih mudah menjangkaunya. Mohon maaf bukan berarti overlap SMK, tapi kami juga pengen nih sama-sama karena kadang-kadang ada anak SMK yang passionnya sebenarnya di SMA gitu loh. Dan dia ingin memperbaiki diri, ingin tobat setelah kuliah, mungkin jurusannya ingin diperbaiki. Ini ada kesempatan untuk kita mengetahui passion, peminatan, ada tesnya, kemudian persiapan UTBK dan lain-lain ya. Cukup mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, sudah jam 3 kurang lebih kita sudah hampir sejam. Baik Pak, mungkin sedikit ada pertanyaan atau penjelasan lebih tambahan gitu Pak ya. Ada yang menanyakan untuk jam Pak. Jadi pelaksanaan dilaksanakan itu hanya 1 jam ya Bapak Ibu untuk 1 atau 2 kali seminggu selama bulan September Oktober. Dan pelaksanaan ini sebenarnya seperti ekskul tambahan atau kelas tambahan gitu. Di jam yang akan kami sepakati mayoritas. Jadi antara jam 14 siang sampai jam 15 siang atau jam 2 sampai jam 3 sore. Jadi nanti akan kami sepakati lagi mana waktu yang fleksibel atau mayoritas dari sekolah-sekolah yang ada sudah mendaftar gitu. Dan untuk eh,
Sementara untuk jadwal tryout ataupun tes minat bakat akan dilakukan juga serentak di jam yang akan kita sepakati bersama guru pendampingnya. Gitu, Bapak. Ya, untuk jam Jadi sekali mungkin lagi disepakati aja, jangan sampai banyak tabrakan-tabrakan. Kalaupun sekolah ada kebijakan bisa menselotkan waktu 1 jam di jam pembelajarannya dengan cara mengurangi apa ya, mungkin saya nggak tahu ya karena anak-anak ini biasanya banyak yang les gitu. Nah, nanti silahkan dibicarakan aja lah. Apakah kita mau bikin survei di grup-grup WA, survei bagusnya jam jam sharing sessionnya kapan. Jadi 1 jam tuh betul-betul bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau anak sanggupnya malam misalnya mereka siapnya habis isak ya kalau memang dari PT Telkomnya nggak masalah ya nggak apa-apa sih sebenarnya kami fleksibel aja. Oke, ini ada yang nanya lagi, berapa guru pendamping tiap sekolah? kami sarankan satu atau dua sih, Pak. Jadi Satu. minimal satu udah ada. Gitu. Oke. Bisa dari guru BK apa yang lain ya. Sekolah kami masuknya jam 12 sampai jam 5. Oh, shift siang nih. Kalau untuk pembelajarannya kalau pukul 14.30 masih proses KBM gimana ya? Eh, ini satu sharing session itu nggak bisa dibagi dua apa ya? Ada yang sore, ada yang malam atau ada yang gimana? Harus harus satu waktu ya. Gabungan deh. Sementara ya. Sementara begitu ya. Ya, sementara seperti itu, Pak. Ya sudah nanti dibicarakan aja kalau memang tetap harus sore atau menjelang siang minta kebijakan aja dari sekolahnya kan hanya 12 kali kan dan satu kalinya hanya 1 jam dispensasi aja lah nggak apa-apa kalau perlu rekomendasi dispensasi dari dinas ya kami buatkan karena ini kan kita ibaratnya mencari apa namanya ya penyegaran ya. Anak saya sharing lagi, anak saya di SMA IGS Palembang pun dengan sebegitu ketatnya pembelajaran, anak saya sudah ikut intens segala macam. IGS itu masih bekerja sama dengan GO Bandung, GO Pusat untuk mencari maksudnya pengajar dari versi yang berbeda supaya melengkapi gitu. Bukan berarti yang di sekolah nggak bagus, yang di IGS tuh kurang bagus apa guru-gurunya, tapi tetap pengen mencari sisi lain dari pengajar yang lain yang mungkin bisa mendampingi. Nanti kita bisa berkolaborasi bersama. Jadi, kalaupun tabrakan dengan jam sekolah sih kami sarankan hanya 12 kali dan diberi dispen aja lah ini anak-anaknya mungkin dia di lab atau di ruangan terpisah atau diatur mekanismenya untuk dia bisa ikut pembelajaran yang hanya 1 jam ini untuk 1 hari. Dan itu hanya 12 hari atau 12 sesi. Saran sih seperti itu. Siap, Pak. Terima kasih Ya. atas support dan syaratnya. Nanti akan kami sesuaikan lagi jam untuk pelaksanaannya, Pak. Nanti akan kami update juga ke Pak Anang gitu. Ya, ini ada yang nanya lagi untuk UTBK. Ya, tadi UTBK bukan TKA. Mulainya hari ini. Iya, daftarnya bisa mulai sekarang. Tadi linknya sudah dikasih. Kalau bisa sore saja, Pak. Oh ya, tuh ada yang sarankan sore. Nanti silahkan dibahas di grup. Ini kan sebentar lagi kalau sudah daftar langsung digabung di grup ya. Nanti kita bahas di grup lebih lanjutnya. Cukup rasanya dari Mbak Feby, Mbak Maria, Pak Teguh. Cukup. Sih, Pak. Mungkin Kalau ada boleh nggak, Pak, waktu 2 menit Pak, ngejelasin terkait pager sekolah. Jadi oh boleh. supaya Siap. nggak kaget nih guru-guru kita terkait pager sekolah yang akan kita gunakan sebagai platform kita untuk melaksanakan tryout nanti, Pak. Siap, lanjut. Ya, siap. Izin share screen ya, Bapak Ya. Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu screen-nya? Lagi proses. Proses screen-nya. Belum. Belum tampil. Hampir tampil kayaknya. Loading, Mbak. Masih loading, Pak. Iya, lamunin loadingnya, Bu ya. Terus sinyal lagi gimana itu kalau ujian nanti, tryout nanti. Oh, Loadingnya apa itu sound, Bu ya. Ya, lelet itu, Pak. Ini karena banyak demo, Bu, leletnya, Bu. Jadi sinyalnya diganggu nggak demo tuh. Nah, ribuan uang tumpah ruah di Palembang nih, Bu. Iya, amburadul jadi.
Pelajar ada juga, Bu. Inilah berapa kali yang ditangkap lah dikurung dulu di dinas. Aduh, aduh. Alhamdulillah kami kate, Pak. Amin lah, aman ya, Bu ya. Aman, aman. Alhamdulillah. Iya, sebenarnya yang dari jauh-jauh tuh nggak perlu nak WFH atau belajar daring ya, tapi ya kebijakan, Bu, kita bela hidup. Mengantisipasi jangan sampai anak itu ikut-ikutan. Benar. Kasih izin Pak Ana. Nanya sambil nunggu. Iya, maaf Pak. Untuk link ikut pelatihan itu sama link UTBK itu sama atau gimana Pak? Linknya pendaftaran itu. Sama kan nanti dia sistemnya siapa yang keaktifannya lebih tinggi yang akan menjadi bahan pertimbangan seleksi untuk tryout-nya. Jadi daftarnya di situ dulu untuk siswa maupun sekolah. Nanti dari 12 sesi itu akan dilihat tingkat kehadiran dan lain-lainnya. Biasanya tersaring sendiri, Pak. Jadi siswa tetap daftar dulu link itu dulu Pak ya? Ya, daftar aja dulu di link itu, ikuti sharing session ya, Pak. Kalau daftar nggak melok sharing session, nggak dipilih untuk tryout-nya. Siap Pak. Iya. Untuk penjelasannya ada nanti di grup dibuat grup Pak ya? Ya, nanti dari setelah daftar itu akan ada grup dan ada mentor, ada pendamping, ada panitianya. Jadi anak dapat info di semua grup di grup Pak ya? Ya, yang penting anak daftar dulu, sekolah juga daftar untuk memastikan pendampingan. Siap, Izin Pak Anang. Izin Pak Anang. Izin Pak Anang. Ya, Bu Nurbaiti. Iya, artinya kalau guru BK-nya cuma satu, artinya saya tambah lagi satu, bisa Pak? Boleh, Dengan tadi kan wakil kurikulum. satu berdua, boleh. Biar Wakil tambah sertifikat, Bu. Kan nanti diinjak sertifikat juga gurunya. Iya, alhamdulillah. Iya. Selama ini nggak ada. Iya, Bu. Berarti Siap. masuk Ekin, Pak. Boleh. Betul. Ada pengembangan diri di Ekin itu. Aku juga ngisi Ekin, ada sistem talenta apa Iya, istilahnya ada di Pak, BKN. masuk Iya situ. kan? Aduh, kita lah banyak-banyak nyetak sertifikat ini dinasnya. Nah, ini sudah muncul nih. Oh iya. Lanjutlah Mbak. Mbak Feby, Mbak Maria, Pak Teguh. Silahkan siapa yang mau menjelaskan. Pijar, aku lupa nih. Memang ada dengan pijarnya. Kemarin Palembang Anget itu satu server ngangkat Galo, alhamdulillah enggak ada masalah TKA-nya. Materinya boleh dibagikan, Pak. Ya, nanti dikumpuli dulu sama mereka, Bu. Setelah ada di Google Drive lengkap Galo-Galo, kita share di grup, Bu. Oke, makasih, Pak. Ya, siap. Sudah muncul itu, Mbak Feby, Pak Teguh, Bu Maria, tapi Mbak Maria, tapi nggak ada suara nih. Oh iya, Iya. siap Bapak. Oke. Tadi Kak Feby mau join Pak, tapi dia sedang tidak baik internetnya. Jadi saya coba jelaskan ya Pak ya. Sebenarnya Nah. Kak Feby sama Bang Teguh ini cukup menguasai ini. Pijar sekolah itu apa? Begitu ya kita. Ini kita langsung ke yang pentingnya aja. Integratif apa yang manajemen sekolah, orang tua, absensi, assessment, fitur pembayaran SPP. CLMS berarti ya Mbak ya? Learning Management System gitu ya? Iya betul Pak, ini salah satu produk Telkom yang dengan Learning Management Systemnya. Kita sebentar yang pentingnya aja. Rakyat, oke. Ini nggak bisa. Top share. Oke, ini kita mulai dari kenapa apa saja yang ada di pijar sekolah itu. Nah, kita di sini mulai dari orang tua hingga dinas pendidikan itu terintegrasi. Di mana di sini kita bisa memantau absensi dan assessment. Nah, di sini yang paling yang akan kita gunakan fitur dari pijar itu adalah assessment ini nanti, penjadwalan assessment dan pelaksanaan assessment itu sendiri. Nah, ketika sudah dilaksanakan assessment, maka akan kepada kita juga akan mendapatkan report terkait dengan hasil assessment dari yang sudah dilakukan, yaitu tadi tryout. Di sini kepada siswa akan ada notifikasi terkait dengan hasil assessment mereka.
mungkin seperti ini sebentar. Dashboard kehadiran dan siswa, nilai pertumbuhan nilai siswa, siap perubahan digital, sekolah digital. Sebentar. 17. Oke. Nah, ini kita ulangi ya Bapak Ibu ya. Ini tadi terlewatkan ininya slide-nya. Integrasi dari Pijar itu sendiri mulai dari lingkungan tenaga didik, lingkungan keluarga sampai dengan anak itu sendiri terintegrasi untuk manajemen sekolahnya seperti itu. Nah, Pijar itu memiliki sistem data analytics yang dapat menganalisa hasil literasi dan numerasi yang dapat dipantau oleh orang tua dan menjadi dasar evaluasi manajemen sekolah, kepala sekolah dan dinas. Nah, ini yang kita harapkan mewujudkan outcome pendidikan yang berkualitas melalui keterlibatan stakeholder yang didukung insight dari aktivitas dan penilaian yang terdokumentasi secara digital, yang artinya anak tidak hanya melakukan ujian, anak tidak hanya hadir ke sekolah, tapi semuanya terrecord dan ada di dashboard dari Pijar sekolah itu sendiri. Nah, Pijar sekolah itu apa saja fitur-fiturnya? Ada absensi, CBT, tugas, manajemen sekolah, konten belajar, pengaturan nilai, laporan belajar, dan pembayaran SPP. Jadi semuanya terintegrasi di platform Pijar sekolah itu. Modul Pijar sekolah itu ada SIM sekolah, pembelajaran digital, dan ujian. Nah, ujian ini nanti ada latihan, pembahasan, evaluasi siswa mandiri, ujian penilaian, ujian kuis, penilaian ujian, analisa. Izin Bapak Ibu ya, kita tidak akan menggunakan semua fiturnya. Kami hanya mengenalkan sedikit tentang Pijar, dan karena ini nanti Pijar yang kita gunakan sebagai media untuk try out UTBK dan nanti hasilnya keluar dari Pijar itu sendiri seperti itu. Namun Pijar tidak hanya sebatas try out, tapi Pijar juga memberikan pembelajaran digital, konten belajar, buku digital, video pembelajaran, lab digital, hingga unggah dan unduh tugas. Jadi ketika ada tugas akan bisa diunggah dan diunduh oleh siswanya seperti itu. Kemudian ada value pelayanannya itu terintegrasi, kita mengutamakan integrasinya administratif yang lebih simple, pengelolaan data sekolah dan pemrosesan tagihan pembayaran online SPP sekolah dan rekapitulasi laporan segala aktivitas penggunaan Pijar sekolah yang berorientasi kepada report dari setiap penggunaan fitur kepada guru, orang tua, dan stakeholder. Nah, memangnya hal apa ya yang bisa dilakukan Pijar? Nah, yang pertama itu manajemen sekolah. Ini yang penting adalah 3 poin ini adalah yang penting dari sekolah, yaitu manajemen sekolah, mengolah data tentunya, membuat tagihan, memberikan pengumuman. Jadi tidak perlu japri anak-anak lagi, tapi sudah otomatis bisa di platform ini dan nanti akan diinformasikan kepada sekolahnya seperti itu. Monitoring aktivitas sekolah. Jadi guru-guru lebih mudah tidak hanya guru, tapi manajemen sekolah lebih mudah monitoring aktivitas sekolah. Peserta didik melihat jadwal pelajaran, jadi mereka tidak ada lagi tuh tidak belajar IPA tapi bawa buku, belajar fisika bawa buku biologi gitu. Jadi mereka harusnya sudah tahu dari jadwal yang ada di Pijar sekolah, mengakses beragam konten belajar dari video, buku PDF ataupun buku digital. Kemudian mengumpulkan tugas, mengerjakan assessment. Nah, nanti di sini nanti assessment ini kita gunakan untuk fitur ini nanti kita gunakan untuk tryout, latihan soal, dan evaluasi mandiri. Nanti evaluasi dari tryout itu akan ada untuk menjadi bahan pertimbangan adik-adik. Pengajar, absensi siswa. Jadi absensi bisa dilakukan melalui Pijar sekolah, akses konten mengajar, pemberian nilai dan tugas proyek, assess dan latihan sekolah. Kemudian Pijar ini untuk siapa aja, orang tua dan dinas pendidikan. Memang hal apa yang bisa dilakukan sekolah? Melihat jadwal tadi, melihat informasi, melihat nilai, melakukan pembayaran SPP. Nah, di dinas itu tadi melihat dashboard jumlah sekolah, guru, dan siswa dalam satu kota atau kabupaten. Melihat dashboard nilai rata-rata siswa. Ini kan juga sebagai bahan penilaian bahwa bagaimana kualitas bagaimana kualitas di sekolah itu sendiri seperti itu. Ini bentukan dashboard yang ada di
Pijar, mulai dari absensi hingga asesmen dan reportnya sendiri, analisa butir soal, pengetahuan dan tingkat kesukarannya, bahwa oh ya nomor 5 ini susah nih, jadi banyak siswa yang jawabannya hanya sedikit yang mampu menjawab seperti itu. Nah, ini ada fitur lainnya yang terintegrasi dengan WhatsApp Meta yang sudah terverifikasi Pijar Sekolah. Kemudian dashboard dinas, ini ada dashboardnya, ada pemetaan lokasi sekolahnya, terus jumlah siswanya, ada total gurunya hingga total sekolahnya gitu. Jadi lebih kompleks lagi seperti itu ya. Seperti di sini contohnya Pemda menggunakan dashboard seperti Pemprov DKI 1987 sekolah. Nah, list monitoringnya itu terdiri dari jumlah sekolahnya, nilai rata-rata tadi, performansi sekolah, produktivitas sekolah, dan data monitoringnya. Dashboard kehadiran, informasi kehadiran guru, informasi kehadiran siswa tentunya juga. Nah, peringkat nilai siswa dan pertumbuhan nilai siswa juga. Jadi, apakah melalui proses pembelajaran itu apakah ada pertumbuhan nilai dari siswa itu atau stagnan nih, supaya menjadi bahan evaluasi buat siswa-siswa itu sendiri. Nah, kenapa harus Pijar Sekolah? Karena keamanan data, kita memegang teguh perlindungan data pribadi, digital business Telkom, terus siap untuk berubah di mana Pijar mengikuti kebijakan dan ketentuan program Kemendikbud terkait asesmen dan Merdeka Belajar. Dan nanti akan diupdate jika ada update kebijakan lainnya. Ini adalah success story dari Pijar itu sendiri. Ada sekolah rakyat, sekolah digital, pesantren digital. CBT-nya 2024-2025 ada lebih dari 408.000 siswa dengan 105.000 jadwal ujian di seluruh Indonesia. Ada total jadwal dan total sekolah. Sekian mungkin penjelasan dari Pijar Sekolah Bapak Ibu yang akan nantinya menjadi platform ujian tryout kita. Mbak, tadi ada yang nanya di chat, sorry saya balik ke yang tadi. Apakah di setiap sharing session itu ada review, jadi anak-anak tuh paham dari materi ini, mereka ada semacam analisis gitu atau assessment gitu dari sharing sessionnya? Kita mungkin basisnya Pak masih sebatas hasil kuis ya Pak ya. Nanti mungkin akan kita informasikan bahwa mungkin ada yang memang masih belum fokus, akan kita kakak-kakaknya akan bantu merimain secara personal supaya memang mereka tidak merasa oh aku tadi tidak fokus mungkin karena sinyalku tidak baik seperti itu. Jadi evaluasi ini evaluasi reminder saja ya sepertinya Pak ya dari hasil kuis yang mereka telah kerjakan seperti itu. Kalau evaluasi menyeluruhnya di peminatan nanti ya ada psikotesnya ya. Iya Ada betul Pak. peminatan Secara baru nanti ada analisis ini passionnya di mana, jurusan yang disarankan kemana, bahkan ya, kampus yang disarankan sesuai dengan hasil tryoutnya pun kemana ada ya. Ada ya, kajiannya detail ya, ya karena nanti berbasis AI sih Pak. berbasis AI. Tapi untuk ke situ harus rajin dulu mengikuti sharing session yang 1 jam per hari ini selama 12 kali. Iya Sesuai betul. jadwal. Iya. Oke, dah dapat dah. Oke, makasih. Mungkin closing statement kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang mau ditambahkan. Baik, sedikit saya ini ya Pak ya, mungkin nanti Ya. Bapak Ibu mohon diinfokan kepada adik-adik siswa kelas 12 supaya segera mengisi link formnya sebelum hari Rabu tanggal 3 jam 12 karena kita akan memfinalisasi jumlah peserta dan melakukan grouping terhadap siswa-siswa yang mendaftar seperti itu. Mungkin supaya bisa segera mendaftar di link yang sudah tersedia. Kalau Mungkin untuk sekolah kapan, Mbak? kalau untuk sekolah sama sih Bu ya. Di tanggal 3 kita closing kita closing submitnya ya supaya nanti kita sudah bisa menentukan kelompok grup-grup yang harus kita informasikan link Zoom pembelajaran karena kan kita akan launching di tanggal 4 seperti itu. Jadi kita harapkan di tanggal 3 itu sudah seluruhnya adik-adik mendaftar di link yang sudah tersedia. Nanti akan kami kirimkan juga panduan mengisi
linknya supaya tidak ada bingung adik-adiknya seperti itu. Mungkin sekian Bapak tambahan dari saya. Siap, terima kasih. Nanti kalau sudah semua lengkap materinya, kami akan share di grup-grup. Dan ada hubungi Mbak Maria, juga bisa ditanya langsung kalau di grup tidak sampai. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Dari PT Telkom, dari Bapak Ibu, guru, atau yang mewakili kepala sekolah. Grup kegiatan ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Anang. Terima kasih semuanya Telkom. Lupa.